Shalom, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan keterampilan mengadakan variasi stimulus. Keterampilan mengadakan variasi stimulus menurut Usman 2009, halaman 84. Variasi stimulus adalah kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam situasi belajar mengajar, peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. Baiklah, saya Eksaudi Dian Maya Winapitupulu akan melanjutkan kembali penjelasan mengenai keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus atau stimulus variation adalah keterampilan untuk memberikan stimulus pembelajaran secara bervariasi, baik melalui penggunaan multimedia, multimetode, maupun multisumber belajar secara bervariasi, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan monoton. Ada 3 prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam penggunaan variasi stimulus, yaitu yang pertama adalah kejelasan maksud, di mana di sini variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua adalah berkesinambungan, di mana di sini variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah direncanakan. Direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Keterampilan mengadakan variasi merupakan salah satu komponen dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Mengadakan variasi dalam proses pembelajaran sendiri mencakup 4 aspek, yaitu variasi mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar, variasi dalam interaksi antara guru dan siswa, serta variasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan dalam mengembangkan variasi mengajar, ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk meningkatkan dan memelihara perhatian anak didik terhadap relevansi proses belajar mengajar, memberikan kesempatan, kemungkinan berfungsinya motivasi dan membentuk sikap dan fasilitas belajar individual, dan mendorong anak didik untuk belajar. Dan variasi yang baik akan melahirkan interaksi yang baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Nah, sehingga seperti yang dijelaskan dalam buku karangan Kunandar, bahwa keterampilan memberikan variasi stimulus itu merupakan usaha guru untuk menghilangkan kebosanan siswa dalam menerima pembelajaran melalui variasi gaya mengajar, penggunaan media, pola interaksi kegiatan siswa, dan kegiatan komunikasi nonverbal, yaitu suara, mimik, kontak mata, dan semangat. Shalom, di sini saya Darmawati Purba akan melanjutkan materi mengenai variasi dalam kegiatan belajar, yang dimana terdapat 3 komponen dalam variasi kegiatan belajar, yaitu yang pertama, variasi dalam cara mengajar guru, yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, dan yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik, yang dimana yang pertama tadi variasi dalam cara mengajar guru, terdiri dari penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian peserta didik, kesenyapan atau kebisuan guru, serta mengadakan kontak pandang dan gerakan badan ketika saat melakukan proses belajar mengajar, yang dimana variasi gerakan badan dan juga mimik, serta variasi dalam ekspresi wajah guru dan pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru terjadi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua tadi yaitu variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, di mana media dan alat pengajaran bila ditinjau dari indera yang digunakan, dapat digolongkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu dapat didengar, dilihat, dan diraba. Di mana variasi penggunaan alat antara lain adalah variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, serta variasi atau alat bahan yang dapat didengar, serta variasi alat atau bahan yang dapat diraba. Dan variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan diraba. Yang terakhir yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik, yang dimana pola interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam coraknya yang dilakukan untuk proses belajar mengajar. Demikianlah berbagai komponen-komponen dalam variasi kegiatan
proses belajar mengajar. Terima kasih. Selanjutnya, di mana menurut Mulyasa ada 2 tujuan mengadakan keterampilan variasi stimulus. Di antaranya yang pertama, memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran, dan yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Jadi, tujuan utama keterampilan dasar variasi stimulus adalah yang pertama, untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan siswa dalam proses belajar mengajar, dan yang kedua, untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi, motivasi, dan prestasi belajar pada siswa, dan yang ketiga, untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Jadi dapat kita pahami bahwa manfaat keterampilan dasar variasi stimulus adalah sebagai berikut: dapat memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Untuk menghindari kebosanan siswa dalam pembelajaran, guru perlu memiliki keterampilan variasi stimulus. Baiklah, saya Yohana Eka Indah Napitupulu akan melanjutkannya. Adapun kesimpulan yang dapat kami terapkan mengenai keterampilan mengadakan variasi stimulus, yaitu di mana keterampilan mengadakan variasi merupakan salah satu komponen dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar mencakup 4 aspek, yaitu variasi gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar, variasi dalam interaksi antara guru dan siswa, serta variasi dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan keterampilan dasar variasi stimulus adalah pertama, untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi, motivasi, dan prestasi belajar pada siswa. Dan yang ketiga, untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Manfaat keterampilan dasar variasi stimulus adalah dapat memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Untuk menghindari kebosanan siswa dalam pembelajaran, guru perlu memiliki keterampilan variasi stimulus. Shalom anak-anak. Shalom Bu. Apa kabarnya? Baik Bu. Ya. Nah, siapa yang mau memimpin doa kita pada pagi hari ini anak-anak? Saya Bu. Ya, baik, silakan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas berkat-Mu kami dapat berkumpul pada hari ini. Tuhan, lindungi kami Tuhan agar dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh ibu guru kami. Tuhan Yesus, lindungi guru kami Tuhan agar dapat mengajar kami dengan baik. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan dan yang Kau hapuskan. Ini doa kami Tuhan dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siapa yang mengingat apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Christine. Kejatuhan manusia ke dalam dosa Bu. Ya, betul. Materi kita pada hari ini ialah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu itu apa arti dosa? Saya Bu. Silakan Yohana. Dosa adalah tindakan yang melanggar perintah-perintah Allah. Ya, betul. Dosa itu adalah tindakan yang melanggar perintah Allah. Contohnya berbohong, mencuri, melawan orang tua, betul. Ya, ini betul. Nah, sekarang kita masuk ke kejatuhan manusia ke dalam dosa. Siapa yang tahu di sini cerita Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa? Ada yang tahu? Tidak. Kalian mau mendengarkan cerita Ibu? Mau Bu. Ya, sekarang dahulu kala terdapat di sebuah taman Eden. Nah, di taman Eden ini
ada banyak sekali pepohonan, namun Tuhan memerintahkan ada dalam satu Taman Eden itu pohon yang tidak bisa dimakan buahnya, atau bisa disebut sebagai pohon larangan. Nah, di dalam pohon larangan ini datanglah seekor ular yang menggoda si Hawa. Nah, ular ini menggoda si Hawa untuk memakan buah itu. Tetapi si Hawa ini selalu menolak. Apa katanya kepada ular? Si Hawa mengatakan bahwa jika ia memakan buah dari pohon larangan ini, ia akan mati. Tetapi si ular selalu nakal. Dia selalu menggoda si Hawa untuk memakan ular ini. Katanya, kalau dia memakan buah pohon itu, dia akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, setelah si Hawa tergiur untuk memakan buah ini, buah pohon larangan ini, sehingga dia memakan, lalu memberikannya kepada Suaminya, Bu. Adam, ya, kepada Adam. Nah, setelah dia Adam, si Adam berkata, kamu tidak bisa memakan itu, Tuhan kan sudah melarang. Tetapi Adam berkata, tidak Adam, jika kita memakan buah dari pohon larangan itu, kita akan sama seperti Allah. Kita akan tahu yang baik dan yang jahat. Namun, datang si Adam, benarkah seperti itu Hawa? Iya Adam, katanya. Namun si Hawa berhasil menggoda si Adam. Namun si Adam memakan buah pohon larangan ini. Setelah mereka memakan buah pohon larangan itu, mereka mengetahui dan menyadari bahwa mereka telanjang. Nah, mereka telanjang. Mereka ketakutan. Terdengarlah suara dari Allah yang memanggil mereka. Adam, Hawa, seperti itu. Mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi dan ketakutan. Aduh, Tuhan memanggil kita. Namun apa kata mereka? Mereka tidak menjawab Tuhan tersebut. Sekarang Tuhan memanggil mereka. Mereka ketakutan dan bersembunyi di semak-semak, dan mereka mengetahui bahwa mereka sudah telanjang, dan mereka menutupinya dengan daun pohon ara. Nah, Tuhan mengutuk mereka karena mereka sudah salah. Setelah Tuhan mengutuk mereka, pertama Tuhan mengutuk ular. Nah, siapa di sini yang tahu Tuhan mengutuk ular? Apa itu kutukannya? Saya, Bu. Ya, apa itu Yohana? Ular dikutuk agar menjalar dengan perutnya seumur hidup. Ya, betul. Ular ini akan berjalan dengan buruknya seumur hidup. Itulah hukuman kepada si ular. Namun, Tuhan mengutuk si Adam. Apa kutukannya? Ya, Kristi? Kutukan yang diberikan Tuhan kepada Adam yaitu bersusah payah mencari nafkah, Bu. Ya, betul. Ketika Adam nanti sudah berkeluarga, ia akan bersusah payah mencari nafkah. Nah, Tuhan juga mengutuk kepada si Hawa. Apa itu kutukannya, Yeni? Kutukan untuk Hawa, Bu, akan bersusah payah melahirkan, Bu. Ya, betul. Ketika dia mengandung dan melahirkan anak, dia akan kesakitan. Nah, dari cerita ini, kita mengetahui bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena telah melanggar perintah Tuhan. Iya, betul. Jadi, kita tidak boleh melanggar perintah Allah. Nah, begitu juga dengan kita semua anak-anak. Jika kita melanggar perintah Allah, maka kita akan kena hukuman. Iya, kita akan kena hukuman dari Allah. Dan kita juga harus mau mematuhi perintah Allah. Iya. Nah, kalau di rumah juga kita harus mematuhi perkataan orang tua. Iya. Di rumah juga kita harus mematuhi perintah orang tua agar kita tidak dihukum. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Sekarang siapa yang menutup doa kita? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus di mana atas berkat dan karunia Tuhan yang masih memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai melakukan proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami terima dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan agar kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Tuhan Yesus,
Yesus, hanya ini doa anakmu, terima sempurnakan doa kami dari anakmu Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Siang.